Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilanusi dengan NIM 151420099. Perkenalkan, nama saya Sabrina Gobel dengan NIM 151420086 dari kelas 3C PGSD. Pengertian implementasi kurikulum. Implementasi kurikulum merupakan suatu proses penerapan konsep ide, program atau tatanan kurikulum ke dalam praktek pembelajaran atau aktivitas-aktivitas baru sehingga terjadi perubahan pada sekelompok orang diharapkan untuk berubah. Dalam garis besar, KTSP mencakup 5 kegiatan pokok, yaitu pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran. Implementasi juga dapat diartikan sebagai suatu proses penerapan ide dan konsep. Adapun kurikulum dapat diartikan dokumen kurikulum potensial. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi. Yang pertama, karakteristik kurikulum. Karakteristik kurikulum yang mencakup ruang lingkup ide baru, suatu kurikulum dan kejelasannya bagi pengguna di lapangan. Yang kedua, strategi implementasi. Strategi implementasi yaitu strategi yang digunakan dalam implementasi seperti diskusi, profesi, seminar, penataran, lokakarya, penyediaan buku kurikulum, dan kegiatan yang dapat mendorong penggunaan kurikulum di lapangan. Yang ketiga, ada karakteristik pengguna kurikulum. Karakteristik penggunaan kurikulum yang meliputi pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap guru terhadap kurikulum, serta kemampuannya untuk merealisasikan kurikulum dalam pembelajaran. Selanjutnya, implementasi kurikulum. Dalam garis besarnya, implementasi kurikulum berbasis kompetensi mencakup 3 kegiatan pokok, yaitu pengembangan program, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi. Adapun implementasi kurikulum dalam bentuk pembelajaran berdasarkan standar nasional pendidikan terutama syarat proses, sebagaimana dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, yaitu yang pertama ada perencanaan proses pembelajaran. Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang dikenal dengan RPP, yang memuat identitas mata pelajaran, standar isi atau SK, kemudian ada kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar. Kemudian yang kedua, pelaksanaan proses pembelajaran. Persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran yaitu ada rombongan belajar, kemudian ada beban kerja minimal guru, kemudian ada buku teks pembelajaran dan pengelolaan kelas. Kemudian yang ketiga ada penilaian hasil pembelajaran. Penilaian dilakukan oleh guru terhadap hasil pembelajaran untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik, serta digunakan sebagai lahan penyusun laporan kemajuan hasil belajar dan memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian ini dilakukan secara konsisten, sistematik, dan terprogram dengan menggunakan tes dan non-tes. Penilaian hasil pembelajaran menggunakan standar penilaian pendidikan dan panduan penilaian kelompok mata pelajaran. Yang keempat, pengawasan proses pembelajaran. Yang pertama ada pemantauan. Pemantauan proses pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil belajar. Pemantauan juga dilakukan dengan cara diskusi kelompok terfokus, pengamatan, pencatatan, perekam, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian pengawasan yang kedua itu supervisi. Supervisi merupakan proses pembelajaran yang dilakukan dengan tahapan-tahapan, yaitu ada perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran. Supervisi pembelajaran diselenggarakan dengan cara
pemberian contoh, diskusi, pelatihan, dan konsultasi. Serta supervisi ini dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawasan satuan pendidikan. Kemudian pengawasan yang ketiga yaitu evaluasi. Evaluasi proses pembelajaran untuk menentukan kualitas pembelajaran secara keseluruhan, mencakup tahap perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran.